Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwindasari dari kelas 12 TKJA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang syarat hosting. 1. Pengertian hosting. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang tersimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database atau basis data. Saat Anda menggunakan jaringan internet dan akan mengakses sebuah situs, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah menuliskan nama domain atau kata kunci tertentu pada halaman mesin pencari seperti Google. Jenis-jenis hosting. Ada beberapa jenis layanan hosting, yaitu 1. Shared hosting. Shared hosting adalah layanan hosting di mana sebuah akun hosting ditaruh bersama-sama beberapa akun hosting lain dalam satu server yang sama dan memakai service bersama-sama. Keuntungan shared hosting adalah harganya yang murah. 2. VPS atau Virtual Dedicated Server merupakan proses virtualisasi dari lingkungan software sistem operasi yang dipergunakan dalam server. Karena lingkungan ini merupakan lingkungan virtual, hal tersebut memungkinkan untuk menginstal sebuah sistem operasi yang dapat berjalan di atas sistem operasi. 2. Dedicated server adalah penggunaan server yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar dan tidak bisa dioperasikan dalam shared hosting atau virtual dedicated server. Dalam hal ini, penyediaan server ditanggung oleh perusahaan hosting yang biasanya bekerja sama dengan vendor. 4. Colocation server. Colocation server adalah layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting. Server disediakan oleh pelanggan yang biasanya bekerja dengan vendor. Fungsi hosting. 1. Membuat halaman website. Yang pertama tentu saja digunakan untuk menciptakan sebuah situs yang di dalamnya menyimpan banyak informasi dan dokumen terkait penggunaan atau bisnis. Kedua, mengembangkan situs jual beli online. Jika Anda ingin membuat website toko online atau sering disebut dengan e-commerce, kalian harus menggunakan hosting agar setiap informasi yang Anda cantumkan dapat terindeks dan dibaca oleh mesin pencari. Ketiga, membuat email profesional. Fungsi yang ketiga untuk membuat email profesional atau lebih dikenal dengan email perusahaan atau domain Anda sendiri. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kredibilitas bisnis Anda dan terlihat lebih profesional. Keempat, mampu melindungi website dengan SSL. Fungsi yang terakhir adalah untuk melindungi website dari serangan malware, virus, terindikasi serangan DDoS atau terkena spam. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan hosting, Anda dapat memasang SSL atau Secure Certificate Layer supaya situs Anda lebih aman dan optimal. Cara kerja hosting. Cara kerja hosting dari paket hosting dimulai dari sebuah perusahaan layanan hosting yang menyediakan ruang server yang menyimpan aset dan data untuk kebutuhan website. Ketika ada user yang menuliskan nama domain website di browser, maka host tersebut akan mengirimkan file yang diperlukan untuk mengakses website tersebut. Tentunya dalam pemakaian hosting juga membayar biaya sewa setiap bulannya. Jika Anda membayar tepat waktu, maka layanan server akan selalu mudah untuk diakses dan dapat berfungsi dengan baik tanpa ada gangguan terkait koneksi dan sebagainya. Kelebihan hosting. 1. Harga lebih murah. Jika dibandingkan dengan jenis layanan web hosting yang lain, layanan shared hosting menjuarai harga paling murah dari yang lainnya. Jadi, layanan ini sangat direkomendasikan untuk para pengelola website yang baru saja merintis. Kedua, maintenance lebih mudah. Ketika mengelola website dan server kita dikelola oleh penyedia jasa web hosting, kita tidak perlu repot lagi mengelola masalah server. Kita hanya perlu duduk tenang dan mengelola websitemu agar semakin bagus dan berkembang tanpa khawatir masalah server. Ketiga, mudah digunakan. Memakai shared hosting tentunya akan memudahkan kamu juga karena nantinya segala operasional server akan diambil alih oleh provider hosting itu sendiri. Sehingga bagi kita yang masih pemula, tidak paham mengenai pemrograman, masih tetap bisa mengelola website kamu sendiri. Terkecuali jika nanti pengunjung situs kamu sudah banyak atau traffic yang dihasilkan sudah tinggi.
barulah bisa kita pertimbangkan untuk mengupgrade layanan hosting kamu ke level di atasnya seperti VPS atau dedicated server. Keempat, cocok untuk blog dan website bisnis. Seperti yang kita baca sebelumnya, bahwa layanan shared hosting harganya sangat murah. Maka layanan ini sangat cocok bagi kita yang baru memulai membuat blog atau website yang baru merintis bisnis. Selain itu, layanan ini juga sangat pas di anggaran bagi kita yang bisnisnya masih berskala kecil, namun ingin mulai mengelola website bisnis. Kelima, Access Control Panel. Pengelolaan website atau blog kita tentunya akan lebih mudah lagi karena kita akan diberikan akses control panel. Dengan control panel ini, kita dapat memanfaatkan banyak fitur yang disediakan, seperti install CMS, upload file, mengelola email, dan banyak lagi yang lain. Kita juga ada kekurangan hosting. Satu, yaitu kontrol server terbatas. Penyedia layanan shared hosting ternyata tidak memberikan banyak ruang untuk akses ke server, sehingga kontrol sebagai pengguna akan sedikit terbatas. Hal tersebut terjadi sebab pada shared hosting, akses penuh dikuasai oleh layanan hosting. Jadi pengelola seluruhnya diambil alih oleh penyedia server. Selain itu, karena digunakan bersama-sama, ketika ada satu pengguna yang memiliki traffic tinggi atau overload, pengguna lainnya bisa ikut terdampak. Akibatnya ini bisa menghambat kinerja website. 2. Keamanan kurang terjamin. Karena shared hosting memberikan ruang yang lumayan luas dalam satu server, pastinya hal tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan akses fitur yang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka itu akan sangat mempengaruhi server, terlebih lagi sangat rentan keamanannya. Ketiga, berpotensi crash. Crash bisa terjadi sewaktu-waktu disebabkan karena jenis layanan shared hosting ini ada banyak pengguna di dalam satu server. Maksudnya adalah ada banyak website atau aplikasi lain yang berjalan di server yang sama seperti yang digunakan. Hal ini bisa menyebabkan overload sehingga crash. Beban berat yang paling sering ditemukan adalah ketika ada traffic tinggi. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja server yang berpotensi terjadi crash. 4. Pemakaian aplikasi yang terbatas. Bila kita memakai sharing hosting, tentu kita tidak bisa menjalankan software atau aplikasi yang lain dalam waktu bersamaan, kecuali hanya aplikasi yang sudah ditawarkan oleh provider hosting tersebut. Hal tersebut tentunya menyulitkan untuk pengguna, khususnya yang masih pemula. Kesimpulan hosting. Hosting adalah sistem layanan online untuk mengelola sebuah situs oleh pengguna untuk ditampilkan melalui media internet. Fungsi utama dari pengguna hosting adalah mampu mengembangkan berbagai website, membuat email profesional, dan melindungi situs dengan bantuan SSL. Terdapat beberapa jenis web hosting, di antaranya cloud-based, dedicated, shared, VPS, dan WordPress. Sekian penjelasan materi tentang shared hosting dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.